Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Balio Rapsanjani Siregar. Saya selaku guru penjas di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Ya, apa kabar murid-murid saya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, minggu yang lewat kita telah mempelajari tentang teknik dasar olahraga sepak bola. Ya, kali ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang sejarah dan peraturan olahraga sepak bola. Ya, langsung saja kita masuk ke sejarah olahraga sepak bola. Ya, sejarah sepak bola. Olahraga sepak bola mulai dikenal pertama kali di Tiongkok, yaitu pada abad kedua atau ketiga sebelum Masehi. Dan selain di Tiongkok, permainan ini juga dimainkan di Jepang, yaitu bernama kemari. Permainan sepak bola yang ada di zaman itu menggunakan bola kulit. Dan untuk memasukkannya ke dalam gawang sangatlah sulit. Ya, bukan seperti sekarang. Gawang kita sudah 7 meter lebarnya dan panjangnya 2,44 meter. Sementara pada zaman dahulu gawang orang hanya berkisar 2 meter kurang lebih. Sudah hanya berkisar 2 meter kurang lebih. Ya, olahraga sepak bola ini dihadirkan oleh orang-orang pada masa itu untuk melatih fisiknya tentara Cina. Ya, jadi pada zaman dahulu diciptakannya sepak bola oleh orang Tiongkok adalah untuk melatih fisik tentara Cina. Mulanya, sepak bola dimainkan dengan cara menggiring bola kulit ke dalam gawang kecil. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai dibawa ke Eropa, yaitu tepatnya di Inggris. Dan di Inggris, sepak bola berkembang dengan sangat cepat. Dan Inggris pun membuat peraturan dasar. Dan permainan sepak bola modern mulai berkembang dan menjadi begitu digemari oleh berbagai kalangan. Dan di Inggris pun mulai dibangun lapangan-lapangan sepak bola. Dan mereka menggelar pertandingan sepak bola. Dan tidak lama berselang, sepak bola pun menjadi semakin populer hingga sampai saat ini. Ya, sejarah sepak bola di Indonesia. Ya, ini adalah sejarah masuknya sepak bola ke Indonesia. Ya, pada sejarah sepak bola di Indonesia adalah bangsa Tiongkok yang menjadi aktor utama. Karena mereka lah yang pertama kali menyebarkan sepak bola ke Indonesia. Namun demikian, Belanda juga menjadi pihak pertama memperkenalkan masyarakat pribumi dengan sepak bola. Pada tahun 1915 telah banyak terdapat klub atau perkumpulan sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa. Bahkan di tahun 1920 sudah terdapat klub seperti UMS Jakarta, Surabaya yang telah menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Dan akhirnya Indonesia meresmikan Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu bernama PSSI, yang didirikan pada tanggal 13 April tahun 1930. Ya, sebelum kita masuk ke peraturan permainan sepak bola,
mohon untuk anak-anak kami diambil pulpen dan bukunya, karena nanti di peraturan sepak bola ini ada hal yang penting untuk anak murid kami catat. Ya, sebelum masuk ke peraturan, Bapak ingin menjelaskan tujuan permainan sepak bola. Tujuan permainan sepak bola itu adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan. Ya, ke dalam gawang lawan. Kalau kita tidak mencetak gol, tidak ada gunanya dalam permainan ini. Walaupun main kita bagus, cantik, tapi kalau tidak ada mencetak gol, tidak ada gunanya. Jadi semua adalah hanya untuk bertujuan mencetak gol. Ya, kita masuk ke peraturan permainan sepak bola. Yang pertama adalah lapangan sepak bola, ukuran bola, ketiga pemain, dan 4 aturan main. Bapak akan menjelaskan dari keempat masing-masing peraturan permainan tersebut. Ya, yang pertama adalah lapangan sepak bola. Ya, untuk anak-anak kami, mohon didengarkan dan ditulis. Ya, panjang lapangan sepak bola adalah 90 sampai 120 meter. Sudah? 90 sampai 120 meter. Dan lebar lapangan sepak bola 64 sampai 75 meter. Ya, 64 sampai 75 meter. Sudah? Dan lebar daerah penalti adalah, ini perhatikan, lebar daerah penalti yaitu 40 meter. 40 meter. Dan panjang daerah penalti adalah 16,5 meter. Sudah? Dan jari-jari lingkaran tengah adalah 9,15 meter. Ya, 9,15 meter. Dan jarak titik penalti ke gawang adalah 11 meter. Ya, jarak titik penalti ke gawang adalah 11 meter. Dan lebar gawang adalah 7 meter. Lebar gawang adalah 7 meter. Selanjutnya, tinggi gawang adalah 2,44 meter. 2,44 meter. Ya sudah. Kita lanjutkan ke ukuran bola. Kita perhatikan bolanya. Bahan bola adalah terbuat dari karet ataupun kulit. Bentuk bola adalah bulat. Sudah? Berat bola adalah 396 sampai 453 gram. Sudah? 396 sampai 453 gram. Sudah? Untuk keliling bola adalah 68 sampai 71 cm. Ya, 68 sampai 71 cm. Ya, kita lanjutkan ke pemain. Ya, setiap tim terdiri dari 11 orang pemain. Jadi di lapangan itu tiap timnya yang bermain adalah 11 orang. Tidak lebih. Yaitu 1 kiper dan 10 pemain. Dan dalam permainan sepak bola ada
jenis-jenis posisi. Yang pertama adalah kiper, yang kedua adalah back, yang ketiga adalah gelandang, yang keempat adalah striker. Striker itu pun sama dengan penyerang. Ya, kita lanjutkan ke aturan main sepak bola. Ya, Bapak akan menjelaskan aturan-aturan main permainan sepak bola. Yang pertama adalah durasi waktu. Yang kedua adalah kick off. Yang ketiga adalah gol. Yang keempat offside. 5. Bola keluar dari lapangan. 6. Tendangan sudut. 7. Tendangan penalti. Ya, yang pertama adalah durasi waktu. Durasi waktu dalam permainan sepak bola yaitu 90 menit yang dibagi atas 2 babak. Yang tiap babaknya adalah 45 menit. Ya, tiap babaknya adalah 45 menit. Itu sama juga yang 90 itu, yang 90 menit tersebut dengan 2 kali 45 menit. Ya. Ya, dalam waktu istirahat adalah 15 menit. Waktu istirahatnya adalah 15 menit. Dan apabila pada waktu pertandingan itu imbang, maka akan diadakan pertambahan waktu. Berapa, Pak, pertambahan waktunya? Ya, pertambahan waktunya adalah 2 kali 15 menit. Pertambahan waktunya 2 kali 15 menit. Dan apabila tetap imbang, maka akan diadakan adu penalti. Ya, itulah untuk durasi waktu dalam permainan sepak bola. Dan selanjutnya adalah kick off. Bagaimana, Pak, yang dinamakan kick off? Ya, kick off adalah tanda dimulainya pertandingan sepak bola. Dan kick off ini juga digunakan apabila terjadinya gol. Ya, selanjutnya adalah gol. Gimana, Pak, cara gol yang sah? Ya, gol sah itu adalah apabila bola melewati garis gawang. Dan gol juga ditentukan oleh wasit. Itulah untuk gol yang sah. Yang keempat adalah offside. Offside adalah apabila seorang pemain atau penyerang lebih dekat ke gawang dibandingkan bek lawan. Ya, apabila seorang pemain atau penyerang lebih dekat dengan gawang lawan dibandingkan bek lawan. Ya, yang kelima adalah bola keluar dari lapangan. Bola keluar dari lapangan adalah apabila bola keluar melewati garis lapangan dan akan dilanjutkan dengan lemparan ke dalam ataupun throw in. Ya, yang keenam adalah tendangan sudut. Tendangan sudut ini gimana, Pak? Ya, tendangan sudut terjadi apabila bek lawan mengeluarkan bola dari lapangan melewati garis yang berada di samping gawang. Melewati garis yang berada di samping gawang. Dan tendangan pojok ini pun dilakukan di sudut lapangan. Sudut lapangan yang sejajar dengan gawang. Ya, terakhir adalah tendangan penalti. Ya, tendangan penalti ini adalah apabila seorang bek lawan melanggar pemain di dalam daerah kotak penalti ataupun handsball.
Apabila terjadi demikian, maka akan diadakan adu penalti. Dan satu lagi, penalti ini terjadi ketika pertandingan antara tim satu dengan yang lain seri, maka akan diadakan tendangan penalti. Ya, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan tentang sejarah dan peraturan sepak bola. Jika ada yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Ya, untuk murid-murid saya, kalau ada yang kurang jelas, mohon di komen di kolom komentar. Bapak akan merespon secepat mungkin, insya Allah. Ya, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.